Di tengah kacaunya keadaan, Raffiski kembali ke ruang rawat Kaisa. Ia duduk di kursi samping dengan pikiran yang melayang di segala arah. Kak Arumi sudah ketemu? Tanya Kaisa pelan. Raffiski hanya bisa menggeleng lemas. Apa jangan-jangan orang yang menculik Kak Faisa adalah orang yang juga membawa Kak Arumi agar pergi dari sini? Iya, Raffiski juga berpikir seperti itu. Tapi, tidak ada bukti yang menerangkan kalau Arumi dibawa oleh mereka. Dia pergi sendirian. Dua insan beda usia tersebut seketika saling diam. Raffiski kemudian berdiri dan pamit kepada Kaisa untuk menemui Asker, sekalian mencari Arumi dari arah yang terlihat di CCTV. Kamu gak apa-apa kan, kalau saya tinggal bersama suster dulu? Kaisa mengangguk, iya kak gak apa-apa. Semoga Kak Arumi segera ditemukan. Amin. Setelah mengucapkan kata itu, ia segera keluar dengan tergesa-gesa. Rasa cemas, takut, panik, khawatir bercampur aduk menjadi satu. Tak bisa dipungkiri ia mulai menduga-menduga hal buruk terjadi. Apalagi Arumi tengah mengandung. Bagaimana kalau dia dicelai sama orang-orang jahat? Otaknya sudah tak bisa berpikir jernih. Sepanjang jalan pandangan terus diedarkan. Namun, tak terlihat ada Arumi. 5 menit menyelusuri dengan tetap lurus dari arah kanan rumah sakit. Sampai akhirnya nampak persimpangan yang membingungkan. Raffiski memilih mengambil jalur kiri yang menuju rumah Asker, mengemudikan mobil dengan pelan serta pandangan yang tak pernah lengah. Arumi, kamu kemana? Monolognya frustrasi. Sejauh ini, bahkan sampai tiba di depan rumah Asker. Keberadaan Arumi belum juga ditemukan. Kebetulan Asker yang baru saja keluar, tercengang melihat Raffiski ada di halaman rumahnya dengan wajah kusut dan penampilan yang kurang rapi dari biasanya. Raf, kenapa? Tanyanya menghampiri. Wajah sedih itu menatap orang yang berada di hadapan. Arumi hilang. Apa? Teriak Asker terkejut. Iya, pagi tadi dia melaksanakan salat subuh di musola rumah sakit. Sampai sekarang Arumi belum kembali. Kamu serius Arumi hilang? Tanya Asker lagi mencoba meyakinkan. Entahlah, aku sendiri juga bingung Arumi benar-benar hilang. Atau dirinya yang pergi tak bilang-bilang kepadaku dulu. Tapi satu hal yang aneh, kenapa Arumi pergi tidak izin? Biasanya kalau dia mau kemana saja pasti memberitahu aku dulu. Jadi aku simpulkan saja Arumi hilang, jelasnya. Asker sekarang mengerti. Raffiski sedang panik, mungkin rasa khawatir berlebihan membuatnya tak bisa lagi berpikir. Ia pun merangkul bahu sahabatnya dan mengajak masuk ke dalam rumah. Jika benar Arumi hilang, maka mereka akan segera bertindak. Aku hubungin Pak Aska dulu, siapa tahu, mereka bisa membantu. Asker berusaha setenang mungkin. Dia tak boleh gegabah menyepelekan sesuatu. Setelah berbicara dengan singkat, ia menyuruh Pak Aska agar segera bertemu dengannya sekarang. Saya tunggu Pak Aska. Tolong segera datang ke rumah saya. Ucapnya serius gitu telah mendapatkan persetujuan. Telepon pun segera dimatikan. Kamu tenangkan dirimu dulu. Bisa saja Arumi lupa minta izin dan mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Aku harap seperti itu, jawab Raffiski dengan menunduk. Saat ini rumah Asker sedang sepi. Hanya ada beberapa pembantu yang bekerja. Ayahnya sudah pergi ke kantor. Gina sedang arisan dengan ibu-ibu sosialita. Sedangkan adiknya Altan tengah kuliah. Jadilah hanya mereka berdua yang berada di ruang tamu dengan perasaan yang tak tentu arah. Faisa masih belum diketahui keberadaannya. Sekarang malah Arumi yang tiba-tiba pergi. Sangat tidak bisa dipercaya kalau keinginannya lah yang memilih meninggalkan rumah sakit. Harusnya Arumi bilang dulu sama Raffiski kalau memang ada sesuatu yang perlu diurus. Apalagi handphonenya yang setiap kali dihubungi hanya ada suara operator yang menjawab. Bagaimana Raffiski tidak menduga-duga akan sesuatu buruk yang bisa saja menimpa dirinya. Tak lama kemudian Pak Aska datang. Dia ikut duduk di sofa dengan pandangan yang amat serius. Perkara ini tidak bisa dianggap remeh dan menunda waktu untuk menyelidiki, mengingat orang-orang yang membawa Faisa itu sempat memberikan ancaman kepada Pak Aska dan anak buahnya. Apa CCTV dari rumah sakit sudah dicek? Sudah, tapi Arumi hanya terlihat sendirian keluar dari rumah sakit, kemudian berbelok ke arah kanan. Setelah itu tidak terlihat lagi. Pak Aska nampak berpikir, kemudian kembali menatap Raffiski. Bisa saya lihat isi rekaman CCTV itu? Bisa, jawabnya antusias dengan segera berdiri.
Mereka bertiga pun mengemudikan mobil ke rumah sakit tempat Kaisa dirawat. Berharap akan mendapat titik terang yang bisa membawa Arumi ke hadapannya. Rekaman CCTV itu pun diperlihatkan. Pak Aska fokus memperhatikan sampai selesai. Dirinya mengangguk dengan tatapan yang sulit dipahami oleh Raffiski dan Askar. Mereka merasa tidak ada yang aneh dengan rekaman CCTV itu, tapi tidak bagi Pak Aska. Dia malah kembali memutar ulang. Coba kalian perhatikan lebih teliti, tunjuknya pada layar yang menayangkan Arumi tengah masuk ke dalam toilet umum. Memang ada beberapa orang yang juga ikut masuk. Kebetulan CCTV hanya menangkap pada bagian luar di pintu. Di dalamnya yang berderet toilet khusus untuk perempuan serta wastafel tidak terjangkau lagi. Lihat perempuan ini. Pak Aska menghentikan rekaman CCTV. Jika kalian hanya memperhatikan dari wajah, maka tidak terlihat bahwa perempuan ini mengikuti Bu Arumi. Tapi coba kalian ingat dari warna jaket yang dikenakannya, yaitu berwarna hitam. Kalian cukup ingat itu saja, terang Pak Aska dengan menekankan setiap perkataannya. CCTV kembali diputar. Orang-orang yang tadi masuk ke toilet umum mulai berangsur keluar. Selang beberapa menit kemudian, baru Arumi. Tak lama setelah itu, perempuan yang berjaket hitam juga ikut keluar dengan mata menatap ke arah CCTV, lalu berjalan dari arah berlawanan terhadap Arumi. Perempuan ini tahu bahwa ada CCTV yang terpasang, jadi dia sengaja mengecoh agar tak disadari kalau Arumi memang dalam pantauan. Maksud Pak Aska, sambar Raffiski penasaran. Di dalam toilet sepertinya perempuan ini sudah berbicara dengan Bu Arumi. Dia memanfaatkan keadaan karena di sana tidak ada CCTV. Jadi bisa bebas melakukan apapun. Semuanya semakin mencurigakan ketika orang-orang yang tadi masuk sudah keluar, hingga yang tersisa hanya mereka berdua. Lihatlah rentang waktu di mana hanya ada mereka. Dalam 5 menit apa saja bisa terjadi. Raffiski maupun Askar terkejut mendengar pemaparan Pak Aska. Benar yang dikatakan, mereka saja yang tidak jeli dalam mengamati sampai tidak fokus pada sesuatu yang dianggap biasa saja, justru menyimpan makna terselubung. Dari sini sudah bisa dipastikan kalau Arumi mengalami sebuah pemaksaan. Layar CCTV kembali memperlihatkan Arumi yang berjalan menjauh dari toilet umum, lalu tak sengaja berpapasan dengan seorang laki-laki berjaket hitam. Perhatikan baik-baik, dia juga mengenakan jaket berwarna hitam, tapi dengan merek yang berbeda. Cara ini agar tidak ada yang curiga kalau mereka dari komplotan yang sama, sehingga yang difokuskan adalah pada warna jaket bukan mereknya. Mereka sangat pandai agar tak terintimidasi. Seolah laki-laki ini memang berjalan saja seperti yang lain. Tapi lihatlah matanya, dia melirik ke arah Bu Arumi, yang segera tertunduk dengan wajah ketakutan. Berarti, Bu Arumi sudah diberitahu bahwa siapapun yang berjaket hitam adalah orang yang mengawasinya. Mereka diam mendengar penjelasan Pak Aska yang berhasil mengendus kejanggalan. Dia pun menerangkan secara rinci bahwa Arumi memang sepertinya terpaksa meninggalkan rumah sakit tersebut. Karena setiap jalan yang dilalui, sang pemantau terus berkeliaran dengan beberapa orang yang siap menghadang di beberapa titik. Begitupun kala masuk ke dalam lift, ada orang yang berjaket hitam juga masuk ke dalam. Setelah lift terbuka tak jauh setelahnya terlihat lagi orang yang berjaket hitam pura-pura sedang mengecek handphone, sampai Arumi bertemu security dan dia tersenyum. Bersambung.